teman-teman yang lain. Saya mau coba jadi biasanya si Miyabi yang jadi antagonis. Nah, kali ini saya yang jadi antagonis. Harusnya Protestan itu semuanya mengikuti HTD dong. Itu HTD yang benar. Sola Scriptura, tidak ada Tritunggal di kitab suci. Nah, itu yang benar. Protestan harusnya kayak gitu, jangan abu-abu. Terima Tritunggal dari Katolik, walaupun tidak ada di Alkitab, tetapi ketika ada dogma dari Katolik yang lain, oh ini nggak ada di Alkitab, ini tidak Alkitabiah. Lah itu Tritunggal juga nggak Alkitabiah, kalian terima kok. Harusnya kayak HTD dong, nggak ada di Alkitab jangan diterima. Udah benar HTD posisinya, tadi dia ngomong Tritunggal tidak ada di Alkitab, top, mantap Bapak HTD, betul tidak ada di Alkitab. Inkarnasi juga nggak ada di Alkitab Bapak HTD. Jangan percaya inkarnasi. Bahwa firman Tuhan pernah menjadi manusia. Jangan percaya. Nggak ada kata inkarnasi dalam kitab suci. Ya. Jadi saran saya buat orang Protestan yang nonton, either kalian menjadi Katolik, atau lebih baik satu kali sama seperti HTD. Jangan abu-abu. Pilihannya cuma dua. Kalian balik ke rumah yang benar, ke Katolik, atau sekalian jadi HTD. Itu benar. Sola Scriptura nggak ada di Alkitab, jangan diakuin. Itu aja. Salve. Nah, ikuti aja Sola Scriptura ya betul. HTD itu betul, semuanya salah itu. Magisteriumnya HTD ya. Kembali ke HTD saja. Silakan Romo. Oh ya, tadi saya dengar video yang bilang 80% orang sudah meninggalkan Tritunggal ya. Betul mau. Oke, kita pakai data deh. Data dunia. Populasi dunia 7 miliar 785 juta. Oke. Artinya penambahan tahun 2023, data 2023 118 juta penambahan 180 juta 633. Katolik seluruh dunia yang katanya kurang sudah meninggalkan Tritunggal. Katolik seluruh dunia itu 1 miliar 375 juta 852 ribu. Penambahan tahun 2022-2023 sebesar 16 juta 240 ribu. Artinya saudara dan saudariku yang terkasih, dari populasi dunia, Katolik mempunyai 17,67%. Di mana 80%-nya bilang sudah meninggalkan Tritunggal dan Katolik? Pakai data, Pak Pendeta, pakai data. Yang itu data. Yang kedua, saya jadi kesian dengan Yesus, dia katakan begini. Tolong dong, Teotro. Lukas 10, 21, 22. Yesus bilang apa kepada Bapa? Ya, Romo, Lukas 21, 10, 21, 22. Ya. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Bergembira dalam apa? Dan dalam Roh Kudus. Oh, bergembira dalam apa? Roh Kudus. Dan mengatakan kepada siapa? Dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa. Dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Itu dikatakan Yesus kepada Pak Pendeta HT itu ya. Nah, Yesus berkenan, dia katakan begitu.
Dia tidak katakan kepada Petrus, dia tidak katakan kepada Paulus dalam perjalanan kisah para Rasul 9. Dia tidak katakan kepada rasul yang lain, dia katakan kepada pendeta yang barusan kita lihat. Revelasi dari Yesus itu belum selesai, masih harus butuh dia yang pendeta ini untuk katakan tentang Tritunggal. Saya tidak mengerti dia ini ahli apa, baca apa dia, kitab yang mana yang dia baca. Oke. Sedikit tambahanmu. Kalau mengatakan bahwa kita orang Tritunggal tidak mengakui Yesus sebagai Allah, siapa bilang? Jadi tadi datanya udah salah. Ini data kedua salah lagi nih. Mengatakan orang Katolik, khususnya kita bicara Katolik, tidak mau mengakui bahwa Yesus bukan Allah. Yesus adalah Allah. Siapa bilang? Buktinya Theotokos, Bunda Allah. Pertanyaannya, kalian terima nggak Bunda Allah? Kalian yang mau mengakui, yang mengklaim bahwa kalianlah yang mengakui Yesus sebagai Allah, yang lainnya tidak, apalagi Katolik tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Pertanyaannya, kalian yang mengakui Yesus sebagai Allah, kalian akui nggak Maria sebagai Bunda Allah? Nggak diakui nama mereka. Berarti Yesusmu bukan Allah. Karena Maria bukan bundanya Allah. Yesusmu bukan Allah, di lip sync doang mulutmu mengatakan Yesus adalah Allah. Ketika berbicara Maria, kamu tidak mau mengakui. Itu. Oh, yang saya katakan begini, teolog terbaik untuk Tritunggal itu Maria. Izin Romo. Mau saya menanggapi dulu Romo, Lukas 10 ayat 21 ini menarik 21, ya ayatnya 22. Ini ya. Ya, 21 22 ya. Bagaimana ada di situ kata Yesus ya, ada kata Yesus, garis bawahi Yesus itu baru Roh Kudus, baru ada Bapa. Yesus itu kan firman Allah yang telah menjadi manusia. Ini 3 pribadi ini. Jelas terang benderang ini Romo. Ini Yesus, Roh Kudus dan Bapa. Kita tidak pakai 1 Yohanes 5 ayat 7, nggak usah pakai itu. Yang jelas sekali Romo. Nggak usah pakai itu kalau kita jelaskan dengan ayat yang lain. Sangat memukul ini para oneness atau bidat-bidat yang lain ini, yang menyangkal Tritunggal tadi nih. Oke, cukup Lang. Iya, mohon izin ya Mo. Karena tadi menyinggung Theotokos, Bunda Maria. Ini sudah ada video 2 tahun yang lalu kita tanggapi, Mo. Sudah kita tanggapi. Tapi saya hadirkan kembali. Dan Romo nanti akan tercengang. Sewaktu itu dia masih jadi abuna orang ini. Orang ini masih abuna. Tapi dia mengutip pakai nama bahasa Jawa, Mo. Romo itu kan penyebutan imam untuk orang Jawa. Kenapa dia menggunakan orang Jawa gitu? Harusnya abuna dong. Bentar ya, Mo. Perhatikan teman-teman ya. Kita mulai 3, 2, 1, Jogja Solo lanjut. Ngeritik tapi keliru. Nah, juga kita tidak setuju dengan ajaran Katolik bahwa Maria itu adalah the channel of all graces, saluran segala rahmat. Enggak. Saluran segala rahmat itu Roh Kudus, bukan Bunda Maria. Dialah yang menyalurkan rahmat itu. Kita melihat bahwa ajaran ini ya menghormati Bunda Marianya di luar batas. Di luar batas yang seharusnya. Tanpa itu pun Bunda Maria sudah tinggi kok, sudah dimuliakan kok. Tidak harus dia diangkat jadi mediatrix, tidak harus dia diangkat menjadi menjadi channel of graces, tidak. Makanya begitu mereka ini orang-orang awam kadang-kadang terlalu berlebihan di dalam gereja Roma dalam menghormati Bunda Maria sampai beberapa tahun yang lalu ada 5.000. Ya, ini mulai framing Mo, ini mulai framing perhatiin Mo. Apa maksudnya dalam anggota Tritunggal? Untung Paus kan ya. Kapan itu konsili apa yang mengatakan? Untuk gereja butuh 6 konsili untuk omong tentang Tritunggal. Lalu sekarang ini konsilinya dia sendiri sama orangnya ya. Lalu buat framing Yohanes Paulus kedua, kapan itu orang mengirim surat itu?
Aduh, hancur nih. Oke, framing pertama kita bilang ini ortodoks ya. Ini tidak diakui dua arus utama timur. Moskow Patriark dan Ya udah, yang Ekumenil pertama Patriark sudah. tidak mengakui GGOC. Nggak diakui. Oke, kalau tidak diakui ya udah nggak usah. Yang pertama nggak usah runtuhkan bahwa nggak berhak ngomong tentang itu. Kapan? Buktinya apa? Eka bilang beberapa orang mengirim surat. Siapa yang mengirim surat? Kok untuk Tritunggal Maha Kudus butuh 6 konsili? Dan Maria bilang saya ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bagaimana? Baca deh. Beutro ada di sini nggak? Ada. Siap Romo. Coba 37, Lukas 1:37. Oke, nggak usah baca lah. Nggak usah itu. 1:37 lah. Lukas 1 ayat 37. 37 ya Romo ya. Iya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, yang pertama sebab bagi Allah tidak mustahil. Lalu kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. tahan di situ. Jadilah Tahan di situ. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Kalau seandainya dia hamba, apakah dia bisa disetarakan dengan tuannya? Tentu tidak. Hamba dalam pengertian ini adalah pelayan. Dalam pengertian itu dia melayani Tuhan. Hamba dalam pengertian ini bahwa yang mempunyai dia, tuannya adalah Tuhan. Jadi yang dia buat adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Yosef bukan lagi kepunyaannya Maria dengan pernyataan seperti ini. Kenapa? Mentalitas Yahudi tentang perkawinan dihancurkan di sini. Karena ketika seorang perempuan menikah, dia akan menjadi kepunyaannya seorang laki-laki. Tetapi ketika Maria katakan saya ini hamba Tuhan, artinya Yosef tidak punya hak di sini. Yang punya hak kepada dia adalah Tuhan. Dan bagaimana mungkin menyetarakan hamba dengan Tuhan? Sejak kapan kita tahu seorang hamba punya kedudukan setara dengan tuannya? Sejak kapan? Betul Romo, betul. Sarah pun memanggil Abraham Tuan. Iya. Karena pernikahan Yahudi adalah perempuan dijadikan hak milik seorang laki-laki. Ketika Maria katakan aku ini hamba Tuhan, maka Tuhan yang menjadi pemiliknya, makanya pernyataan kedua itu penting sekali. Deutro, pernyataan kedua. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan. Bukan Yosef yang perintahkan dia. Ini loh, Tuhan yang harus memerintahkan saya. Karena saya adalah hamba, saya adalah pelayannya. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Yohanes 2:1-11, Maria hanya katakan kepada para pelayan, lakukanlah apa yang dia katakan, dia perintahkan. Selesai. Karena aku ini adalah hamba Tuhan. Seperti yang dia hidupi. Maka ajakan untuk semua orang Katolik adalah kata Maria kepada para pelayan, lakukanlah apa yang dia perintahkan. Lakukanlah apa yang dia katakan. Selesai. Karena itu, framing pertama, jauh dari kebenaran. Saya tidak tahu dia mimpi atau dia ngambil dari tong sampah atau di mana. Oke, Erik, lanjut. Ya, begini Romo, ceritanya begini. Kenapa saya mengangkat ini? Karena tadi menyinggung Bunda Maria dan tadi siang itu di Komal Katolik ya. Itu ada perdebatan ortodokawi dengan apologet Katolik. Saling tuduh-menuduh. Dia mengatakan kalau yang menyerang itu dari DKC dulu. Lah, kebetulan saya nonton diajak gabung. Saya buktikanlah, ini video 2 tahun yang lalu, Video ini 2 tahun yang lalu DKC belum respon ortodokawi. Melainkan ini video sudah muncul dulu. Saya buktikan dari pihak ortodokawi itu malah kayak kesurupan tidak terima. Lah saya tonton kan video ini, dia tercengang. Ini kan seolah-olah menggiring suatu statement kita itu menyembah Allah Bapa, Bunda Maria dan Tuhan Yesus kan,
Di framingnya kan ke situ. Kalau nggak dihati-hatikan, kalau nggak dicermati secara hati-hati, kena kita mau. Ini ngeri nih mau. Saya putar ulang ya Romo biar klik lagi nih. Erik, sebentar. saya sekitar 40 menit ya. Anggota Tritunggal. Lo emang itu anggota apa Romo, Gimana Romo? Bagaimana Romo? Sekitar setengah jam sampai dengan 40 menit saja ya. Saya bisa di sini. Ya, siap. Ya. masukkan sebagai anggota Tritunggal. Lo emang itu anggota apa Romo betul nggak itu Romo? Romo Daniel bicara seperti itu benar nggak? Ya, Karena makanya Bunda tadi Maria dihormatinya melebihi daripada yang seharusnya. Katanya Bunda Maria perlu dimasukkan dalam anggota Tritunggal. Untung Paus Yohanes mengatakan tidak, dia bukan Allah. Jawabannya tegas. Ya akhirnya gagal lah permintaan orang-orang ini. Makanya kita perlu juga memahami ini. Bunda Maria itu mempunyai kehormatannya sejauh dia menjadi sarana inkarnasi Kristus. Kita hormati dia karena dia menjadi sarana firman jadi manusia. Dari situlah sebenarnya sumbernya mengapa kita menghormati dia. Bukan pada dirinya sendiri. Kalau dia bukan jadi alat inkarnasi, dia nggak beda dengan siapapun, wanita siapapun. Yang membuat dia beda karena dia menjadi sarana inkarnasi. Mencela. Silakan Romo. Oke, tahan di sini. Tahan di sini. Deutero baca Lukas 1:47. Dia bilang bukan karena dia dirinya sendiri, dia karena kita dukung itu karena dia ibu Tuhan. Dan apa kata Maria? 1:47 Lukas. Dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Tahan di situ. Hatiku bergembira karena bukan dirinya sendiri. Karena apa? Karena Allah, juru selamatku. Oke, ada satu framing. Ada satu pendeta ya, ada yang pernah kirim VT. Ini loh, dia membutuhkan juru selamat juga. Kalau begitu dia berdosa dan semuanya. Mas pujian begini, itu dia berdosa karena dia membutuhkan juru selamat. Siapa bilang Maria Tuhan Allah? Nah gitu kan? Siapa bilang Maria Tuhan Allah? Tapi belum lanjut itu, kalimat itu belum selesai Deutro. Ya. Kerendahan hati Maria. Karena Allah juru selamatku dan sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ini loh. Sesungguhnya. Oke, tahan di situ. Ini loh, Allah memperhatikan kerendahan hatinya. Dan ketika dia mengatakan Allah memperhatikan kerendahan hatinya, maka sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Mulai kapan? Mulai memperhatikan, mulai dari sekarang. Satu keturunan? Segala keturunan. Segala keturunan. Dan Theotokos ini, Yesus sudah serahkan kepada kita. Theotokos ini Yesus sudah serahkan kepada kita. Yohanes 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kita semua menerima dia di dalam rumah kita karena dia adalah ibu Tuhan yang sudah menjadi ibu kita. Dan Yesus menjadi pertama dari seluruh saudaranya yang adalah kita. Roma 8:29. 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula
mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, saya ulangi, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Karena itu menggenapi apa yang dikatakan oleh Kejadian 3:15, keturunannya akan menginjak kepala iblis itu. Keturunan wanita itu. Dan wanita itu sudah dibawa ke tempat yang disiapkan Allah baginya di surga, jauh dari setan-setan, dari iblis-iblis. Maka apa yang diserang oleh iblis? Wahyu 12:17. Emosi dengan perempuan itu menjadi ibu kita, menjadi mama kita, maka dia akan menyerang kita karena bunda sudah ada di surga, ke tempat yang disiapkan Allah secara khusus bagi dia. Apa yang dilakukan oleh iblis, saudara dan saudariku yang terkasih, yang selalu menyerang anak-anak Maria? Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Tahan, karena itu tahan. Framingnya bukan ke Katolik, framingnya Bunda Maria wanita biasa, tidak penuh dengan rahmat, mempunyai banyak anak, dan semuanya itu di framing. Tapi ingat loh, marah kepada wanita itu yang kita keturunannya akan menjadi sasaran dari iblis itu. Lanjut deh. Makanya saya akan menjadikan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menginjak kepalamu, dan itu lucu ya. Oke, lanjut. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Tahan, Teotro, ya? Keturunan yang lain ini yang buat apa yang dia serang, iblis serang itu? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadilah saksi Kristus. Bagaimana lagu itu, Deutro? Jadilah saksi Kristus. Sebelum itu gimana? Apa? Pulanglah ke hirup napas iman yang daun. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyatakanlah imanmu. Pulanglah dengan anak sejati, jadilah pam. Makanya saksi-saksi Kristus dibenci. Romo, jadi kan mereka kan suka banget ya menafsirkan, oh perempuan itu gereja, padahal kan sudah jelas ya di sini kan Wahyu itu benar-benar secara detail menjelaskan Allah dan Yesus yang benar-benar emang sosok. Ya berarti kan kalau Allah sosok, Yesus itu sosok ya, berarti ular itu sosok, berarti perempuan itu pun harus sosok. Nggak boleh diandaikan, nggak boleh ditafsir lagi kan, Romo? Ya perempuan itu ya Bunda Maria. Kalau bilang perempuan itu gereja, berbahaya sekali. Karena kalau begitu gereja itu yang melahirkan Yesus. Iya benar, Romo. Makanya itu, Romo. Coba ayat 4-nya kamu baca. Ayat 5-nya kamu baca, bertentangan dengan itu kalau begitu. Bagaimana gereja melahirkan Yesus? Perempuan yang melahirkan Yesus. Coba baca ayat 5 deh, dari Wahyu 12 itu. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Siapa yang melahirkan seorang anak laki-laki raja? Ratu. Lukas 1, coba 32 deh. 35 ya. Tentang Roh Kudus, sekitar 32. Siapa yang melahirkan raja? Yang di Wahyu ini, nanti di Lukas itu, apa kata malaikat kepada Maria? 1:32 mungkin. Coba dibaca.
ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Lanjut. Dan kerajaannya? Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bertentangan dengan Wahyu 12:5? Wow, enggak ada. Dia akan mengembalai sebagai raja seluruh dunia dengan tongkat besi dan dibawa ke surga dan diletakkan di taktanya, saudara dan saudariku. Mana kalau itu gereja yang melahirkan Yesus? Oke, silakan. Romo, padahal untuk Konstantinopel atau terkenalnya Ekumenil Patriark itu gereja-gerejanya itu menggunakan nama Bunda Maria terbanyak loh, Mo. Kenapa orang ini kok nggak strike ke EP? Kenapa strike-nya ke Katolik? Padahal dia tuh lahirnya dari EP loh, Mo. Ini namanya GOI, Mo, Gereja Ortodok Indonesia. Itu tokohnya itu, Daniel Biantoro itu. Itu tidak hanya juga Romo, ada video lagi yang saya respon kaitan Petrus. Iya, saya pernah ngomong sama. Halo, bisa dengar nggak? Ya, jelas Romo. Ya, Mo, jelas, Mo. Halo, bisa dengar? Ya. Deutro? Ya, halo, jelas halo. Romo. Halo, jelas Romo. Dengar ya? Jelas. Mo, dengar. Mungkin sinyalnya sedikit. Oke, yang pertama, yang pertama saya ganti internet dulu lah. Ganti ke data. Bisa dengar ya, saudara-saudari? Jelas Romo. Aduh, hilang internet saya. Jelas kok Romo di sini. Oh, jelas ya? Jelas sekali. Oke, jelas sekali, oke. Oke, jelas sekali, oke. Jadi yang saya tidak mengerti relasikan dengan suksesi apostoliknya. Ada hubungan dengan skisma pertama 1054 atau tidak, dan semuanya itu, dan strukturnya bagaimana kita tidak tahu ya. Saya belum masuk kepada Gereja Ortodoks Indonesia untuk analisa semuanya itu. Tetapi kita harus tahu bahwa Gereja Ortodoks yang memisahkan diri dari Katolik 1054 itu mempunyai 14 atau 15 cabang ya dari situ ya, dalam pengertian itu. Jadi ini yang saya tidak mengerti dalam proses seperti itu. Saya tidak bisa beri komen, Erik, karena saya belum data analisa Gereja Ortodoks Indonesia. Oke. Karena kalau kita pakai data yang 14 Gereja Ortodoks dari Ortodoks yang harus dibedakan dengan Gereja Ortodoks Timur dan Gereja Ortodoks Oriental ya, yang Katolik itu harus kita bisa bedakan. Oke. Karena ada 24 ritus yang kita harus bedakan. Satunya barat, satu ritus barat, sedangkan 23-nya ritus timur. Oke, lanjut. Oke, Mo. Jadi begini, sebetulnya GOI ini kok gencar banget gitu loh, Mo, untuk strike ke Katolik. Dia juga mengatakan Yunani sejati juga sih, tapi dia sendiri ditolak di arus utama dari Ortodok Timur. Ada suratnya ekskomunikasinya, ada itu Daniel Biantoro. Oh iya, saya pernah lihat DVD yang dari Singapura ya. Ya, betul. Oke. Betul. Jadi antara mereka sudah tidak mengakui satu sama lain? Kalau yang secara ofisialnya intinya dari Rusia maupun dari Konstantinopel sudah mengekskomunikasi GGOC ini. Gitu, Mo. Tapi yang anehnya oknum-oknumnya GOI itu selalu gencar untuk menyerang Katolik. Bahkan ada oknum GOI itu mengatakan, agak lebar sedikit ya, Mo, tapi enggak usah ditanggapi, Mo.
Saya tidak tahu nih, ngakunya katanya Oriental, tapi kok dari bau aromanya kayak Goyi. Dia mengatakan apa? Konsili kitab suci, kanon kitab suci tulis Koptik, dikanon oleh Koptik. Loh, sejak kapan Koptik nganon? Nggak ada. Justru saya membawakan data kaitan kanon kitab suci dari Oriental. Oriental pun mengakui oleh kanon kitab suci Paus Damasus, Roma 382. Tetapi ini, oknum-oknumnya ini mengatakan ada Koptik mengkanon sendiri. Loh, kan Koptik ini kapan? Wong 451 belum ada nama Koptik kok. Kan konyol ilmu. Ya tapi lepaslah mau dari itu. Makanya dia akan mencari celah terus untuk memframing Katolik gitu loh. Begitu loh, mau sedikit aja ya, mau nggak usah melebar-melebar. Mau. Suaranya nutup mau. Mic-nya nutup, Romo mic-nya nutup. Mic-nya Romo nutup. Mic dari Romo nutup. Iya. Nah, udah. Iya. Pohon itu dikenal dari buahnya. Jadi kalau semakin berbuah, dia akan dilempar. Biarlah ilalang dan gandum tumbuh bersama-sama. Saudara dan saudariku yang terkasih, pada saat panen, pisahkan dulu ilalang dari gandum. Kenapa? Itu mirip, mereka tuh mirip tapi tidak sama, gandum dan ilalang. Ilalang, dia akan tegak lurus. Dia tidak berat karena tidak berisi. Sedangkan gandum, dia akan merunduk karena dia membawa buah-buahnya, biji-bijinya itu gandum. Dan sebelum panen, akan dipisahkan ilalang dari gandum. Yang tegak lurus, tong kosong nyaring bunyinya, yang tidak punya apa-apa, yang tidak berbiji dan tidak berbuah, yang tidak menghasilkan, akan dipotong pertama. Begitulah saudara dan saudariku yang terkasih, dan apapun yang terjadi ketika kalian berbuah, seperti mangga dan lain semuanya, pasti jadi sasaran dilempar ya. Begitulah, apalagi yang punya krisis eksistensi dan identitas, dia harus selalu mencari peluang untuk keluar supaya mengatakan saya ini ada. Kalau dia tidak begitu, eksistensinya akan hilang. Orang-orang seperti ini, yang kita namakan secara psikologis, mereka punya krisis identitas. Makanya mereka harus cari bagaimana celah untuk mengatakan kami ada. Untuk mengenakan, oh kami ada. Jadi salah satu caranya adalah framing statement dan cecahan dan serangan seperti ini. Begitu loh saudara dan saudariku yang terkasih. Saya mau katakan begini. Erik, ada dua serdadu. Satunya di Indonesia, satunya di medan tempur. Satunya di Jakarta. Serdadu mana yang lebih banyak menerima serangan? Serdadu mana yang lebih banyak punya peluang dibunuh? Yang ada di medan perang atau yang di ibu kota? Yang di kantornya, di ibu kotanya. Maksud yang diserang, yang lebih banyak peluang, dia lebih banyak peluang untuk mati. Yang lebih banyak diserang atau menyerang mau? Enggak, yang lebih banyak diserang. Yang di medan tempurnya mau, di medan tempurnya pasti. Yang lebih membahayakan hidupnya. Yang di kantor atau yang di medan perang? Ya di medan perang, di medan perangnya. Begitulah. Itu tugas kalian yang ada di sini, saudara-saudari yang terkasih. Gak ada pertama. Yang pasti ya kalian akan diserang lah. Daripada teman-teman yang diam-diam aja di biara, di pastoran, di rumah. Yang relativisme, yang semua nggak usah serang, nggak usah balas orang komen dan semuanya. Kalian yang ada di sini DKC dan teman-teman yang ada di YouTube ini yang lagi nonton. Serdadu yang punya resiko yang ada di medan perang. Jadi serdadu yang tadi kita baca 12 KGK 1285 itu ada di sini loh. Serdadu yang terbaik bukan dia yang menikmati kemenangan, melainkan dia yang setelah semuanya kembali ke medan perang. Jadi apapun yang terjadi,
kalian tuh garda pertama untuk semua yang teman-teman yang ada di YouTube, semua yang nonton. Kalian harus memberikan pertanggungjawaban terhadap semua mereka yang meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban terhadap pengharapan yang ada pada kamu. 1 Petrus 3, 15 dan 16. Bagaimana dengan tema-tema seperti ini? Bagaimana dengan pembicaraan kita malam hari ini? Bagaimana dengan tema-tema yang kalian apologetik Katolik yang dengan penuh hati tanpa relativisme, tanpa takut memberikan pertanggungjawaban kepada mereka yang meminta pertanggungjawaban terhadap iman yang kamu punya? Ini penting sekali, saudara dan saudariku yang terkasih. Yang pertama, saya mau katakan tidak mau sentuh Aristoteles, potensi aktif dan pasif. Saya mau katakan bahwa jadilah tua, tetapi jadilah tua yang menghasilkan sesuatu. Jadilah tua berharga. Jadilah jadilah dewasa yang memproduksi sesuatu di dalam hidupmu, di dalam imanmu. Jangan mati bodoh dalam pengertian seperti ini. Katolik yang tidak mau mengasah kepribadian imannya, dalam pengetahuannya imannya, maka akan menjadi masa depan kekristenan. Katolik yang tahu mengasah imannya, yang tahu belajar tentang imannya, tidak akan pernah menjadi denominasi. Oke. Oh, silakan Erik, tadi saya potong. Oke, silakan Erik. Saya baca ulang dalam KGK nomor 1285 ya, mau 85. izin ya, Mau. Nanti tolong dibaca dulu kanon hukum gereja 229 ayat 1. Oke. Oke, sebentar mau saya siapkan dulu. KHK nomor berapa, Mo? KHK 229 ayat 1. 229. KHK dulu atau KGK dulu, Mo? Tergantung. Dua itu sumber magisterium kita punya. Jadi terserah mau baca yang mana. Oke, siap. Saya akan baca dalam katekismus kitab hukum kanonik dulu aja. Kitab hukum kanonik nomor 229 poin pertama. Orang-orang awam agar mampu hidup menurut ajaran Kristiani dan mewartakannya sendiri, dan jika perlu dapat membelanya, lagi pula agar dapat menjalankan perannya dalam merasul terkait kewajiban dan mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang ajaran itu yang disesuaikan dengan kemampuan serta kedudukan masing-masing. KHK nomor 229 kanon pertama. Oke, Sekarang sebentar. ya. Sebentar. Ayat pertama katakan bahwa ajaran yang kalian terima harus dihidupi, harus diwartakan, dan bila perlu harus dibela. Bela. Ini penting sekali. Itu bagian pertama saja, Erik, Mas Erik. Diulangi ya, Romo ya. Bagian pertamanya sih. Oke. Orang-orang awam agar mampu menurut hidup ajaran Kristiani dan sebentar. Yang pertama, menuruti hidup sesuai dengan ajaran. Yang pertama, ya, sesuai dengan ajaran. Ingat Matius 20, Matius 28 ayat 20. Ajarkanlah semua yang saya perintahkan di sini. Menurut yang diajarkan. Lalu dan mewartakannya sendiri. Dan jika perlu dapat membelanya. Oke, selesai di situ. Ini harapan gereja. Lalu bagaimana KGK melihat harapan gereja itu di dalam kehidupan kita masing-masing? Silakan. Oke. Bersama dengan pembaptisan dan ekaristi, pembaptisan dan ekaristi loh ya. Sakramen penguatan membentuk, sakramen inisiasi Kristen yang kesatuannya harus dipertahankan. Jadi perlu dijelaskan kepada umat beriman
bahwa penerimaan penguatan itu perlu untuk melengkapi rahmat pembaptisan. Tahan, Erik. Yang pertama penguatan, melengkapi rahmat pembaptisan. Ingat, raja, imam, dan nabi. Raja, imam, dan nabi dilengkapi oleh penguatan, lalu Penguatan. Berkat sakramen penguatan, mereka terikat pada gereja yang lebih sempurna. oke, terikat kepada gereja yang lebih sempurna, artinya harus menjadi pribadi partisipatif di dalam misi gereja, di dalam ada 5 misi gereja ya sebenarnya, dimensi gereja: kerikma, pewartaan, koinonia, komunitas, kesatuan, liturgia, misa, doa dan semuanya, diakonia, pelayanan, dan yang kelima adalah martiria, kesaksian hidup. 5 dimensi yang kalian harus berpartisipasi, saudara-saudari Katolik. Oke, lanjut. Dan diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Dengan demikian, mereka semakin diwajibkan untuk Ingat, diwajibkan, bukan relativisme di sini. Diwajibkan untuk menyebarluaskan. Yang pertama, menyebarluaskan. Yang pertama dan yang kedua, membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati. Jadilah saksi Kristus. Oke, jangan lupa Katolik, oke? Siap. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke kalian. Saudara-saudari, mungkin 20 menit lagi, Erik ya. Yuk. Ya. Oke. Sebentar saya lihat surat seorang saudara untuk saudaranya. Oke, sebentar. Aduh, edisi di mana ini? Sebentar ya, saya baca itu. Sepotong aja, Erik ya, sebentar. Saudara-saudara Katoliku yang terkasih, faktanya adalah bahwa saat ini setelah berjuang masuk ke cara evangelisasi masa ini melalui beberapa media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok, dan setelah perjumpaan di roomnya Romo Maxi Romantis, bertemu dengan militan Katolik Sanjaya, dan saya sendiri menemukan beberapa realita. Pertama, Protestantisme murahan dengan proselitisme murahan dengan menggunakan serangan, tuduhan, framing negatif terhadap tema-tema kekatolikan tanpa pengetahuan yang lebih luas. Yang kedua, kurangnya rasa hormat dan kasih sayang terhadap orang-orang Katolik yang karena tidak memiliki pengetahuan Alkitabiah yang baik, dibingungkan dengan kutipan-kutipan Alkitabiah yang tidak terhitung jumlahnya oleh saudara-saudara kita dari denominasi Kristen, di mana teks kitab suci dikeluarkan dari konteks yang sebenarnya. Saudara-saudariku, kita memiliki harta yang besar, yaitu iman Katolik, yang diwariskan dari keluarga untuk membantu kita memahami dan memperkuat iman Katolik. Ini adalah kumpulan-kumpulan tema-tema yang selama ini kita ngomong, yang sangat sederhana dan praktis, di mana kita akan menemukan jawaban biblis atas pertanyaan-pertanyaan, atas framing-framing, atas tuduhan-tuduhan, atas olokan-olokan yang semuanya berlaku di sini. Gereja Katolik menginginkan ekumenisme yang sehat, dan kita berharap akan tiba saatnya persatuan umat Kristen yang sejati yang telah lama ditunggu-tunggu tercapai. Namun, ini yang kondisi yang saya mau kasih untuk saudara-saudara. Namun, sementara itu, respon konkret harus kita berikan terhadap semua tuduhan, framing, serangan kepada gereja Katolik saat ini dari oknum-oknum yang berasal dari denominasi yang lain. Kita tunggu kapan Tuhan mempersatukan. Tetapi yang sekarang adalah kita harus bisa memberikan pertanggungjawaban terhadap semua framing-framing seperti itu. Terima kasih DKC, terima kasih untuk channel-channel yang lain.
Hatsu dan kawan-kawan, sekarang Santos saya lihat sungguh-sungguh juga